Pesugihan, sebuah persekutuan gelap dengan iblis untuk memperoleh kekayaan. Namun, kekayaan ini diraih dengan cara yang tidak biasa, guys. Orang yang menempuh jalan ini harus melakukan tindakan keji, bahkan sampai rela mengorbankan darah dagingnya sendiri. Ada yang lebih mengerikan lagi, guys. Istri orang tersebut harus diserahkan untuk disetubuhi oleh iblis, guys. Pada suatu hari, sebut saja Dinda. Saat itu, dia sedang duduk di sebuah warung kecil yang tidak jauh dari makam ibunya, guys. Dia itu baru saja mengunjungi makamnya. Ini adalah pertama kalinya Dinda melihat makam ibunya, guys, sejak beliau meninggal. Meskipun sebelumnya Dinda juga tidak pernah sekalipun melihat jasad ibunya, guys. Ada begitu banyak alasan yang diberikan oleh bapaknya saat itu. Alasan yang sekarang dia ketahui hanyalah sebagai alibi untuk menutupi tindakan biadab dari bapaknya yang bernama Pak Burhan itu, guys. Dalam hati Dinda, dia merasa sakit yang sangat menyesakkan, guys. Bapaknya itu ternyata telah melakukan pesugihan, guys. Dan ibunya adalah salah satu korbannya. Orang yang selama ini Dinda anggap sebagai pelindung dan tempat dia bersandar, ternyata adalah orang yang membunuh ibunya, guys. Jadi, Dinda ini baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri. Tidak pernah terpikir olehnya, guys, seorang anak kampung dari pedalaman Sulawesi bisa sampai meraih pendidikan sejauh itu. Bahkan hingga ke negeri orang, guys. Sebelum pulang ke Indonesia, komunikasi dengan bapaknya itu memang semakin sulit. Kabar terakhir yang dia dengar adalah bahwa Pak Burhan sedang sakit-sakitan, guys. Namun kepulangannya yang mendadak ini membuka rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan bapaknya itu, guys. Saat Dinda tiba di rumah, ada sesuatu yang langsung membuatnya terkejut. Ada seorang wanita asing di rumahnya itu, guys. Belakangan baru Dinda ketahui bahwa dia itu adalah istri baru bapaknya. Pak Burhan tidak pernah memberitahu Dinda bahwa dia sudah menikah lagi, guys. Dinda pun merasa tidak ada pilihan lain. Terpaksa dia harus menerima kenyataan itu. Tapi, guys, ada sesuatu yang berbeda dari rumah yang dulu Dinda tinggali ini, guys. Selain terlihat berantakan, ada bau aneh di dalam rumah itu. Seperti aroma dupa yang menyengat dan bercampur dengan bau amis. Hal itu, guys, membuat perut Dinda mual. Dinda tidak tahu dari mana asalnya bau itu, guys. Yang jelas, bau itu sangat menyengat, guys. Rumah Dinda ini terletak di daerah perbukitan yang cukup terpencil. Rumah itu memiliki halaman yang luas, guys. Jarak antara rumah satu dengan yang lainnya itu berjauhan. Sinyal ponsel pun sulit dijangkau di sini, guys. Hawa di rumahnya itu juga terasa aneh. Terkadang terasa dingin, terkadang juga terasa pengap, guys. Tapi yang pasti, bau amis itu selalu ada. Seolah-olah menempel di lantai, guys. Meskipun Dinda sudah berkali-kali ngepel dengan cairan pewangi, guys,
Dan anehnya lagi, semakin Dinda membersihkannya, bau itu justru semakin kuat. Namun yang lebih tidak masuk akal adalah Pak Burhan dan istri barunya itu tidak pernah mencium bau tersebut. Mereka bilang tidak ada yang aneh, guys. Akhirnya Dinda pun mulai merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Dinda ini tidak banyak bicara dengan istri baru bapaknya itu, guys. Selain karena Dinda malas untuk berinteraksi, istri Pak Burhan itu juga sangat pendiam. Bahkan dia seperti cenderung menghindari Dinda, guys. Pada suatu malam, keganjilan mulai terjadi. Malam itu, banyak orang yang datang ke rumahnya. Semuanya berpakaian serba putih, guys. Mereka terlihat seperti orang-orang yang sangat menghormati Pak Burhan. Kata bapaknya itu, mereka adalah jamaah pengajiannya. Tapi guys, ada yang aneh. Masing-masing dari mereka membawa kantong hitam. Dan dari kantong itu guys, tercium bau yang sangat menyengat. Seperti bangkai yang membusuk, guys. Dan yang lebih aneh lagi, setiap orang dari mereka itu menatap istri baru Pak Burhan dengan pandangan yang ganjil, guys. Pandangan yang membuat bulu kuduk Dinda berdiri. Saat itu, wajah istri baru bapaknya itu juga terlihat pucat, guys. Ketakutan tergambar jelas di raut mukanya. Sepertinya ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang terlihat, guys. Malam itu, Pak Burhan menyuruh Dinda untuk masuk ke kamar. Dinda merasakan udara di kamar itu mendadak menjadi pengap dan panas malam itu, guys. Dinda yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun memutuskan untuk membuka sedikit pintu kamarnya. Lalu dia ngintip untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar, guys. Dan apa yang Dinda lihat benar-benar membuatnya terkejut, guys. Di ruangan tengah, mereka semua duduk bersila membentuk lingkaran. Lah, di tengah-tengah lingkaran itu ada istri baru Pak Burhan, guys. Dia duduk dengan memangku sesaji. Sementara di hadapannya berjejer bangkai burung gagak yang sudah membusuk, guys. Bangkai itu tersusun rapi di lantai. Asap dupa pun mengepul di sekeliling mereka, membuat ruangan di situ terasa semakin suram. Lalu orang-orang itu menggerakkan kepala mereka dengan cepat, guys, seperti orang yang kerasukan. Mereka juga melantunkan sesuatu, tapi bukan ayat suci, guys. Lebih seperti mantra yang asing dan menakutkan. Hal yang paling menakutkan pun Dinda saksikan, guys. Tiba-tiba mereka mulai memakan bangkai burung gagak yang membusuk itu, guys. Masing-masing dari mereka mengambil satu burung dan memakannya dengan lahap, termasuk Pak Burhan dan istrinya itu. Mereka makan sambil menangis, guys. Seperti dipaksa melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Pandangan itu, guys, membuat Dinda merasa mual. Sejak malam itu, Dinda yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan bapaknya dan rumah ini. Dinda merasa ketakutan, guys, dan benar-benar tidak berani keluar dari kamar. Sepanjang malam, dia tidak bisa tidur. Dari kamar bapaknya itu, guys, Dinda mendengar suara desahan, seperti suara orang yang sedang berhubungan badan, guys. Namun,
Pada saat yang sama, Dinda juga mendengar suara bapaknya dari ruang tamu. Lalu, siapa yang mendesak di kamar bapaknya itu? Pertanyaan itu terus menghantui Dinda sepanjang malam. Tapi guys, dia tidak berani mencari tahu lebih lanjut. Puncaknya, Dinda mendengar suara anak kecil merintih kesakitan dari kamar belakang. Kamar itu terletak terpisah dari rumah utama, guys, yaitu di halaman belakang, dekat sumur tua. Suara rintihan itu semakin jelas dan nyata. Rasa penasaran Dinda pun mengalahkan rasa takutnya, guys. Akhirnya, Dinda memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Halaman belakang gelap gulita, guys. Dan dia harus melewati sumur tua yang licin karena penuh dengan lumut. Semakin Dinda mendekat, suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Namun guys, ketika dia sampai di sana, kamar itu terkunci dengan gembok. Lah, kamar itu terbuat dari anyaman bambu. Dinda pun mencoba ngintip melalui celah-celah bilik bambu yang renggang. Dan betapa terkejutnya dia, guys. Di dalam ruangan itu, dia melihat seorang anak perempuan kecil sedang dipasung, guys. Tapi yang paling mengerikan adalah kedua matanya, guys. Tidak ada bola mata di sana, guys. Hanya dua lubang hitam yang terus mengeluarkan darah. Tangan anak itu terikat dengan erat dan kakinya dipasung. Di sekujur kaki anak itu, guys, dipenuhi dengan luka yang mengeluarkan nanah. Luka-luka itu tampak seperti melepuh, guys. Darah pun terus mengalir dari lubang matanya. Sementara itu, dia terus menangis dan merintih kesakitan, guys. Dalam hati Dinda bertanya-tanya, siapa dia itu? Dan mengapa dia dikurung seperti itu? Saat itu, guys, pikiran Dinda menjadi kacau. Dan dia mulai merasa terhimpit oleh semua kejadian aneh yang telah dia temui. Mulai dari kumpulan orang-orang aneh itu, mereka yang memakan bangkai burung gagak, suara-suara dari kamar bapaknya, hingga anak kecil ini yang dikurung dengan cara yang mengerikan, guys. Dinda pun ketakutan setengah mati. Namun, dia terlalu takut untuk bertindak. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri dan berpikir lebih jernih, guys. Saat Dinda hendak kembali ke kamarnya, dia mendengar suara rintihan lagi. Kali ini, suara seorang perempuan yang meminta tolong, guys. Suara itu terdengar sangat jelas. Dinda pun memperhatikan sekeliling, guys. Tapi tidak ada siapapun di sana. Saat Dinda melihat ke arah halaman belakang, pemandangan yang dulu pernah rapi dengan tanaman-tanaman hijau kini berubah menjadi tanah lapang yang tandus, guys. Di situ, Dinda melihat ada gundukan-gundukan tanah yang menyerupai kuburan, guys. Tapi tidak terawat dan terlihat serem. Ketakutan pun mulai melanda hatinya, guys. Dinda pun buru-buru kembali ke dalam kamarnya, guys. Hari-hari berikutnya, kumpulan orang-orang berpakaian serba putih itu masih sering datang ke rumahnya itu, guys, dan membawa seserahan. Suatu hari, Dinda melihat istri baru bapaknya itu masuk ke bilik belakang, tempat anak kecil itu dipasung, guys. Dia ke sana untuk memberi makan anak itu. Tapi, guys, lagi-lagi Dinda tidak mampu berbuat apa-apa karena dia merasa ketakutan, guys. Selama tinggal di rumah ini,
Dinda juga seringkali dihantui oleh halusinasi yang menyeramkan. Sosok perempuan yang merayap di langit-langit, suara-suara geraman, suara tawa yang melengking, serta tangisan pilu yang terus terdengar. Semua itu terjadi hampir setiap malam, guys. Dan itu membuat dia bingung dan ketakutan. Dinda bahkan tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya halusinasi, guys. Pernah pada suatu malam, saat dia sedang tidur di kamarnya, tubuh Dinda mendadak terasa aneh, guys. Seperti ada sesuatu yang menjalar dan menyentuh kulitnya. Ketika dia sadar, Pak Burhan sudah berdiri di dekatnya. Tatapannya gelap dan niatnya terlihat jelas, guys. Dia hendak melakukan hal yang tidak pantas pada Dinda, guys. Namun, bapaknya itu tampak berbeda. Wajahnya tidak seperti yang biasa Dinda lihat. Dan air liurnya menetes begitu banyak hingga membasahi seluruh wajah Dinda, guys. Dinda pun berusaha untuk melawan. Tapi, guys, tubuhnya merasa kaku, seolah-olah diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dinda pun lalu berteriak sekuat tenaga. Tapi, guys, suaranya tenggelam dalam rasa takut yang semakin mendalam. Nafasnya tersengal-sengal, guys. Dan pandangannya mulai kabur ketika tubuhnya terasa ditindih, guys. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dengan keras. Seketika, Dinda bisa bergerak lagi. Dinda lalu melihat ke arah pintu. Dan di sana, bapaknya berdiri dengan raut wajah yang panik, guys. Dinda pun menangis sejadi-jadinya. Dia bingung dengan apa yang baru saja terjadi, guys. Jika bapaknya itu ada di pintu, lalu siapa yang barusan mencoba merudah paksa dia, guys? Dinda pun tidak lagi bisa menahan semua ketakutan dan pertanyaan yang mengendap selama ini. Segala yang dia lihat dan segala keganjilan yang menghantui pikirannya, akhirnya semuanya terucap, guys. Dia pun bertanya kepada bapaknya, "Sebenarnya kenapa ibu meninggal, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Tapi bapaknya hanya menangis, guys, dan tidak menjawab. Keesokan harinya, bapaknya tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, guys. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun dia tidak mampu. Setiap kali dia mencoba makan, makanan itu langsung dia muntahkan, guys. Tapi ada yang aneh. Bapaknya itu hanya bisa makan makanan yang diberikan oleh istri barunya itu. Suatu malam, Dinda melihat sesuatu yang mengerikan. Istri bapaknya itu memberinya makan berupa bangkai burung gagak, guys. Bapaknya itulah kok malah menyantap dengan lahap, guys. Bahkan dia menjilati sisa darah dari bangkai itu, guys. Melihat kejadian itu, rasa ngeri pun menyelimuti seluruh tubuh Dinda, guys. Walaupun mereka tinggal di rumah yang sama, istri bapaknya itu selalu menghindari Dinda, guys. Setiap kali Dinda mencoba berbicara dengannya, dia tidak pernah membalas. Seolah-olah dia menjadi bisu, guys. Tapi pernah satu kali dia berbicara. Saat itu Dinda menanyakan tentang anak kecil yang ada di bilik belakang. Dia pun menjawab dengan nada suara yang aneh, guys. "Jangan mengusik kalau tidak ingin diusik. Itu anakku yang sedang sakit. Jangan ikut campur kalau tidak ingin celaka." Begitu ucapnya, guys.
Lalu dia pergi meninggalkan Dinda dengan rasa takut yang semakin mendalam. Setiap hari Pak Burhan tampak semakin kurus habis, guys. Pada suatu sore, ketika Dinda sedang berusaha menyuapi bapaknya dengan bubur, dia memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Pak, sebenarnya ibu itu meninggalnya kenapa, Pak? Terus anak yang di bilik belakang itu siapa? Dan siapa orang yang sering datang ke rumah ini? Apa yang terjadi di rumah ini, Pak?" Kali ini, guys, Pak Burhan tidak lagi diam. Dia menangis, guys. Kemudian dengan suara yang lirih, dia akhirnya menjawab pertanyaan Dinda. "Ibumu meninggal karena bapak, nak. Bapak telah melakukan pesugihan. Anak itu, dia adalah anak tiri bapak. Bapak terpaksa menikah lagi, nak, dan menumbalkan istri-istri bapak kepada makhluk itu, supaya kita ini semuanya selamat, nak," ucap Pak Burhan dengan wajah penuh penyesalan, guys. Mendengar semua itu, jantung Dinda terasa berhenti, guys. Kebenaran yang akhirnya terungkap membuat tubuhnya menggigil. Lalu dengan suara bergetar, Dinda bertanya, Jadi ibu dijadikan tumbal, Pak?" Pak Burhan pun mengangguk pelan, guys. Air matanya tidak terbendung lagi. Bapak tidak pernah menyangka semua akan menjadi seperti ini. Kamu seharusnya tidak pulang, nak. Biar bapak sendiri yang menyelesaikan semua ini, kata Pak Burhan dengan suara getir, guys. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah Dinda lupakan. Dia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, tapi kebenaran yang terpampang di hadapannya ini sangat nyata, guys. Dinda merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa. Seluruh hidupnya terasa terbalik, guys. Rasa sakit, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Dia tidak tahu lagi harus kemana dia berlari dan kepada siapa dia meminta pertolongan. Kini dia hanya bisa duduk di kuburan ibunya. Rasanya begitu berat, seolah-olah semua beban dunia tertumpuh di pundaknya, guys. Dia ingin marah kepada ibunya, ingin menyalahkannya. Kenapa beliau membiarkan bapaknya terjebak dalam kegelapan seperti ini? Membiarkan bapaknya bersekutu dengan iblis yang telah menghancurkan segalanya. Dunia yang Dinda kenal runtuh begitu saja, guys. Dan Dinda tidak tahu lagi apakah dia bisa kembali atau tidak, guys.